Coba buka aplikasi mobile banking Anda sekarang, selamat. Anda sedang mengalami halusinasi kolektif terbesar dalam sejarah manusia. Anda tidak sedang melihat kekayaan, Anda sedang melihat janji yang sewaktu-waktu bisa dibatalkan oleh sistem. Sejarah membuktikan satu hal mengerikan, setiap peradaban yang menukar aset nyata dengan ilusi kertas selalu berakhir dengan bencana, dan giliran kita sudah dekat. Kita hidup dalam era halusinasi terbesar dalam sejarah manusia. Kita sepakat menyebut tumpukan angka di layar ponsel sebagai kekayaan. Padahal secara fisik, ia tidak lebih dari sekadar piksel yang diatur oleh algoritma. Ribuan tahun lalu, krisis keuangan berarti Anda kehilangan gandum, ternak, atau emas. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang punya raga. Namun hari ini, kita menghadapi jenis horor yang berbeda. Krisis abstraksi, di mana Anda bisa kehilangan segalanya, bukan karena barangnya hilang, tapi karena sistem memutuskan bahwa angka Anda tidak lagi berlaku. Mari kita bedah logika Nabi Yusuf alaihi salam. Krisis Mesir adalah krisis biologi atau kegagalan alam. Nabi Yusuf tidak mencetak koin lebih banyak untuk menyelamatkan rakyatnya. Beliau melakukan manajemen entropi. Beliau menyimpan energi, gandum, di masa surplus untuk digunakan di masa defisit. Logika pahitnya, di era modern, kita melakukan sebaliknya. Kita mengonsumsi masa depan untuk membiayai hari ini melalui utang. Jika besok terjadi kegagalan panen global seperti zaman Nabi Yusuf, sistem perbankan kita akan runtuh seketika. Mengapa? Karena Anda tidak bisa memakan kredit. Saldo bank Anda tidak memiliki nutrisi. Kita telah membangun peradaban yang sangat canggih di atas fondasi yang sangat rapuh. Keyakinan bahwa rantai pasokan akan selalu ada. Krisis Banu Hashim di Makkah adalah embargo fisik. Anda dilarang masuk pasar. Namun di tahun 2026, temboknya tidak terlihat. Ia terbuat dari kode. Dengan munculnya CBDC, Central Bank Digital Currency atau uang digital resmi negara, uang Anda menjadi terprogram. Sistem bukan hanya tahu apa yang Anda beli, tapi bisa menentukan apa yang boleh Anda beli. Maaf, Anda sudah mencapai batas karbon minggu ini, Anda tidak bisa membeli bensin. Maaf, Anda mengkritik sistem di media sosial. Akun Anda dibekukan selama 48 jam. Ini adalah versi mutakhir dari boykot Quraisy. Bedanya, dulu Anda bisa lari ke padang pasir dan memakan dedaunan. Sekarang, setiap jengkel kehidupan Anda sudah terkoneksi ke dalam grid. Menjadi miskin di masa depan bukan berarti tidak punya uang, tapi berarti kehilangan hak akses ke sistem. Lalu datanglah blockchain, sebuah upaya nekat manusia untuk menciptakan emas digital. Sebuah sistem tanpa tuan, tanpa bank sentral, yang kelangkaannya dijamin oleh matematika, bukan janji politisi. Secara logika, ini adalah revolusi kejujuran. Blockchain mencoba mengembalikan timbangan Nabi Syuaib alaihi salam ke titik nol. Namun, ia membawa risiko baru. Ia sangat bergantung pada infrastruktur teknologi tinggi. Jika terjadi kegagalan sistem global atau krisis energi total, perahu Nuh digital ini bisa berubah menjadi menara Babel yang runtuh karena kita kehilangan bahasa listriknya. Emas tidak pernah benar-benar naik nilainya. Yang terjadi sebenarnya adalah kertas yang Anda pegang sedang kehilangan nyawanya. Sejarah mencatat emas adalah satu-satunya entitas yang menolak untuk mati ketika sistem buatan manusia terbakar. Logika historis, sebelum 1921, dunia relatif stabil karena setiap dolar dijamin oleh emas. Namun, karena beban biaya perang Vietnam yang membengkak, Amerika Serikat melakukan pengkhianatan finansial terbesar. Mereka memutuskan hubungan dolar dengan emas. Hasilnya, harga emas yang terkunci di 35 dolar langsung meledak hingga menyentuh 800 dolar dalam satu dekade. Ini bukan kenaikan harga, ini adalah bukti bahwa dunia mulai meragukan janji kertas Amerika. Sejak hari itu, kita hidup dalam ekonomi iman, percaya tanpa jaminan.
Logika historis tahun 1979 adalah bukti bahwa emas bereaksi terhadap darah. Revolusi Iran dan invasi Soviet ke Afghanistan menciptakan badai geopolitik. Dalam hitungan bulan, harga emas naik lebih dari 100%. Mengapa? Karena saat peluru mulai terbang, orang tidak lagi percaya pada bank atau pemerintah. Mereka kembali ke hukum alam, hanya emas yang tidak butuh tanda tangan politisi untuk bernilai. Emas menjadi satu-satunya bahasa universal saat diplomasi gagal. Logika historis, krisis finansial 2008 bukan karena perang fisik, tapi perang melawan keserakahan sistemik. Saat bank-bank raksasa runtuh, emas melonjak dari $700 ke hampir $1.900. Ini adalah krisis eksistensial. Untuk pertama kalinya di abad modern, manusia sadar bahwa bank-bank too big to fail ternyata bisa hancur. Emas kembali menjadi perahu Nuh bagi para miliarder yang ketakutan. Logika historis, analisis terbaru, apa yang kita lihat hari ini adalah fenomena paling berbahaya. Ketika negara-negara barat membekukan cadangan devisa Rusia, dunia melihat sebuah kenyataan pahit. Uang Anda di bank sentral orang lain bukan milik Anda. Itu adalah sandera. Akibatnya, bank sentral di seluruh dunia, Cina, India, Turki, memborong emas dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak lagi percaya pada sistem dolar. Mereka kembali ke strategi Nabi Yusuf, simpan aset fisik, karena angka digital bisa dihapus dengan satu klik politik. Jika Anda melihat harga emas melonjak tinggi hari ini, jangan bersenang-senang, karena Anda merasa kaya. Secara historis, lonjakan emas adalah alarm kematian bagi sistem. Emas adalah satu-satunya hal yang tetap berkilau saat dunia menjadi gelap. Ia tidak memberikan bunga, ia tidak memberikan dividen, ia hanya memberikan satu hal yang tidak bisa diberikan oleh bank manapun. Kepastian di tengah kekacauan. Pertanyaannya bukan lagi berapa harga emas hari ini, tapi berapa banyak sisa waktu yang dimiliki uang kertas Anda sebelum ia kembali ke nilai aslinya, yaitu 0. Secara historis, emas adalah asuransi perang. Ia melonjak saat bom jatuh. Namun, perhatikan apa yang terjadi hari ini. Tidak ada perang nuklir, tidak ada invasi skala global, tapi emas terus menembus langit. Kenapa? Karena emas sedang mengirimkan sinyal yang jauh lebih menakutkan daripada perang fisik. Emas sedang mendeteksi pembusukan dari dalam sistem itu sendiri. Logika sistemik, dunia saat ini sedang terjebak dalam perangkap utang, debt trap. Pemerintah negara-negara besar mencetak uang untuk membayar bunga dari utang yang mereka buat sebelumnya. Ini adalah skema Ponzi skala global. Emas melonjak karena ia tahu bahwa secara matematis utang ini tidak akan pernah bisa dibayar kembali. Lonjakan emas tanpa perang adalah pengakuan diam-diam bahwa mata uang kertas sedang sekarat karena obesitas utang. Data menakutkan. Dalam 2 tahun terakhir, Bank Sentral Dunia memborong emas dalam jumlah rekor tertinggi dalam 70 tahun. Tanyakan pada logika Anda, jika mata uang kertas fiat itu kuat, mengapa pencipta uang itu sendiri, bank sentral, justru menimbun emas dan membuang dolar? Mereka tahu sesuatu yang tidak Anda ketahui. Mereka sedang mempersiapkan Great Reset. Mereka sedang membangun sekoci untuk diri mereka sendiri sebelum gelembung sistem ini meledak. Analisis logika, saat ini semua aset, saham, properti, kripto berada di harga tertinggi. Ini bukan karena nilai mereka naik, tapi karena nilai uang yang digunakan untuk mengukurnya sedang merosot tajam. Emas yang melonjak tanpa perang adalah peringatan bahwa kita sedang berada di puncak gelembung segalanya. Emas adalah satu-satunya benda yang tidak memiliki risiko pihak lawan, counterparty risk. Saat gelembung ini meledak, saham bisa jadi nol, properti bisa tidak laku, tapi emas akan tetap menjadi emas. Jangan tertipu oleh ketenangan di luar sana. Emas yang tinggi di masa damai adalah demam tanpa luka. Jika tubuh Anda demam tanpa ada luka luar, artinya ada infeksi mematikan di dalam organ Anda. Sistem keuangan kita sedang infeksi. Lonjakan emas saat ini adalah alarm bahwa kepercayaan terhadap sistem sudah mencapai titik nadir.
Gelembung ini tidak akan meledak dengan suara meriam, tapi dengan suara sunyi dari mesin ATM yang berhenti mengeluarkan uang, dan layar ponsel yang menunjukkan saldo yang tidak lagi bisa membeli apa-apa. Konklusi logika, zaman Nabi Yusuf mereka punya 7 tahun untuk bersiap. Zaman sekarang sinyal itu ada di harga emas. Pertanyaannya, apakah Anda sedang melihat angka kenaikannya sebagai peluang keuntungan atau sebagai peringatan untuk segera mencari perlindungan?